Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ihsana aqsa darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah ini kita habis mudik. Tentu ada suasana baru insyaallah. Mungkin bentuk suasananya itu gini. Kira-kira pas Ramadan kemarin ya, kita kan di siang itu ya sampai sore, terutama hari pertama itu kadang kita sampai harus merapel makanan di siang hari, ini sore ini muncul semua yang kita inginkan. Tapi makin hari makin kesini kok terasa udah mulai gak terlalu. Mungkin karena kita udah mulai terbiasa ya, udah mulai terbiasa dengan puasa. Anehnya makin kesini kok perut makin sempit rasanya. Mungkin bapak-bapak kita semuanya kan alami pas habis berbuka ya, masuk makanan beberapa ya, kadang udah gak kuat untuk nambah lagi makanan setelah itu ya. Jadi kayak kita tidak butuh banyak rasanya. Bahkan yang saya alami sendiri ya, kadang habis maghrib itu ya hanya makan kurma ya pas berbuka itu. Setelah itu mungkin bisa jadi ada risol atau beberapa gorengan ya, kadang nggak sempat untuk keluar makan nasi gitu, karena harus lagi ngisi tarawih ya, ngisi tarawih kan kayak gitu ya. Akhirnya tertunda ya sampai bisa jadi jam 9 malam, bahkan setengah 10 baru sampai di tempat. Mau makan rasanya udah malas banget. Karena kalau makan ntar subuh nggak semangat makannya karena udah kenyang. Kayaknya kadang ketunda aja dah, sampai subuh aja baru makan lumayan banyak, enak dagingnya itu. Nggak terasa. Artinya apa? Hidup kita di dunia ini sebetulnya nggak butuh banyak kalau kita terbiasa memahami bahwa tidak butuh banyak-banyak di dunia ini. Tidak butuh banyak-banyak. Namun orang yang selalu mencari kenikmatan lebih nggak pernah akan merasa cukup, karena dia memang jiwanya tidak pernah merasa bahwa itu cukup. Coba bandingkan sekarang ini kita habis mudik ya. Oke lah, kita katakanlah tanggal 4 ya, berapa hari itu ya habis lebaran, 28, 29, 30 ya, sepekan lah ya. Mungkin ada yang ngambil 3 hari sebelumnya sudah sampai. Kira-kira kita bapak sekalian berani nggak syawalan di kampung pas mudik, sementara ikan bakarnya masih enak, makanan makin nyaman. Anehnya kita makan selama mudik itu nggak ada jadwalnya Pak, ya kan? Nggak ada jadwalnya ya, kesana diembat, datang ke sana minum lagi, itu nggak lapar tapi makan. Kenapa? Emang ada makanan Pak. Apalagi dalam Islam disebut hari raya itu hari makan dan minum ya. Tapi coba bandingkan pas kita sampai di Jakarta, setelah di sono makannya tak terjadwal, selalu masuk apa aja yang siap. Giliran sampai Jakarta, kita sudah sarapan aja masih lapar. Kenapa? Sekarang jadwal makan beda sama pas kita mudik kemarin. Sekarang balik ke jadwal normal karena terbiasa penuh selama mudik. Sekarang mulai normal iya. Akhirnya udah sarapan aja masih lapar Pak. Karena balik lagi normal, sering makan, bahkan makannya pas habis Ramadan itu, mohon maaf ada yang sebagian sampai balas dendam. Iya, akhirnya kita balik lagi seperti sedia kala, makanan menjadi primadona dan tidak mudah kenyang. Nah, alhamdulillah kita kemudian diminta untuk ya, setelah kemarin panasnya tinggi di Ramadan dengan puasa, sekarang ada pendinginan. Sitan min Syawal, baru kita mulai merekonstruksi balik amalan sunnah puasa Syawalan kita kayak gitu. Nah bapak-bapak sekalian, yang ingin saya katakan adalah bahwa
ternyata dalam setiap waktu hidup ini seperti itu. Ya, ya mohon maaf. Karena itu Bapak sekalian, yang kembali akan kita tegaskan adalah bagaimana peranan amalan sunnah untuk kembali menegaskan ketakwaan kita. Ya, karena apa? Ya tadi masih kayak kita mudik kemarin, ya hampir kan semuanya istirahat itu. Coba yang tilawah tiap hari, yang Ramadan kemarin kan kita kencengin tuh. Ada yang ngambil 1 juz kan, ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 3. Nah normal di luar Ramadan itu kan bisa jadi cuma setengah juz, ya kan? Atau 1 juz, atau ada yang lebih dari itu, atau ada yang kurang. Coba selama kita mudik kira-kira berapa yang nggak sempat kita lakukan? Coba baru tilawah itu ya. Ini pas sampai Jakarta tanggal 4 kemarin berapa yang harus kita bayar coba? Tilawah coba setengah juz aja dah, setengah juz. Dari tanggal 28 atau mungkin sebelum itu, ya. Kali misalnya 10 hari berarti 5 juz harus dikejar. 5 juz harus dikejar karena 10 hari kan? 10 hari. Belum qiyamul lail kita. Ya, belum puasa sunnah kita. Artinya kan mau direstar lagi balik. Nah, ini semua setelah itu Syawalan ini kelar, kita ditunggu lagi insya Allah persiapan masuk di bulan Dzulhijjah. Ya kan? Ada lagi nanti puasa di sana, ada lagi sedekah, ada lagi 10 hari pertama, bahkan di sono ada haji dan seterusnya. Oleh karena itu yang kita akan bahas adalah bagaimana amalan sunnah mampu mendongkrak posisi kita hingga kita masuk kategori orang-orang bertakwa. Orang-orang yang dijanjikan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmatnya ibadah, nikmatnya keislaman, nikmatnya keimanan, dan nikmatnya amalan sunnah. Karena kita udah bahas di sini, kenikmatan kita sebagai muslim adalah, bahkan bukan sekedar muslim, biasanya salah satu pengaruh dari kenikmatan itu adalah kebiasaan. Kebiasaan. Apa buktinya Pak? Bagi yang biasa merokok, coba aja Alfa merokok tanpa puasa. Iya kan? Apa enak apa nggak enak? Karena terbiasa merokok, kalau nggak merokok sehari, 2 hari ada yang hilang rasanya. Dan rasa kehilangan itu membuat kita kurang nyaman dan kurang enak. Ya kan? Iya. Nah sebaliknya, kita yang nggak terbiasa merokok, kira-kira kalau harus merokok atau kemudian berada di komunitas orang merokok, kira-kira apa perasaan kita? Gak usah jauh-jauh, di mobil, ya, bis, ketika ada yang merokok, atau di mobil angkutan, atau di tempat umum, lalu ada yang merokok sementara kita tidak, dengan egoisnya merokok, debunya kemana-mana, asapnya kemana-mana, betapa itu membuat kita tidak nyaman. Artinya apa? Dalam Islam, salah satu hal yang membuat kita nikmat ibadah adalah karena kita sudah terbiasa. Coba aja ketika kita tilawah hari ini tidak, sampai sekarang belum terbayar target kita, ya kan? Kira-kira itu membuat kita nggak nyaman, ya. Tapi coba lihat habis kita lakukan, masya Allah, terasa plong. Ya, itu kita ngomong tilawah ya. Kita nggak ngomong sholat wajib kita. Nih, udah mau jam 3 belum duhuran. Nyaman nggak Pak kerjain? Waduh, ini harus kelar nih. Waduh, sholat juga belum ya. Tapi bandingkan kalau kita udah jamaah, ngerjain kerjaan, insya Allah walaupun stres, untuk sholat aman. Untuk sholat aman. Ya, dan seterusnya. Termasuk salah satu bentuk kenikmatan orang beriman adalah terbiasa sholat jamaah. Dan ketika dia tidak hadir, ada perasaan tidak nyaman di sini.
Dan sungguh merupakan kebahagiaan manakala kenikmatan kita sebagai muslim ada pada rutinitas ibadah wajib dan sunnah yang selama ini kita lakukan. Coba bandingkan Pak, rasa nyesal kalau kita hanya duduk dan diam, sementara orang sholat kita duduk. Coba Pak ya, bisa nggak kita duduk? Orang sholat jamaah kita duduk, padahal kita belum sholat, bisa nggak Pak? Kenapa nggak bisa? Itu karena daya tarik kebiasaan kita memaksa kita untuk ke sana dengan penuh kenyamanan dan kenikmatan. Oleh karena itu siapapun mencari kenikmatan di luar apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya, dia tidak akan pernah mencapai yang sesungguhnya. Karena yang mampu memberikan kenikmatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak sekalian, sebagai muslim, kenikmatan kita ada pada amalan wajib plus bagaimana kita membiasakan amalan sunnah sampai menjadi diri kita sendiri, sehingga menjadi sebagai hiburan, menjadi sebagai pelipur lara, dan menjadi sumber kepuasan dan kenikmatan. Apalagi memang itu adalah sarana untuk menjemput kebahagiaan dan kenikmatan hakiki di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, nauzubillah. Kalau kenikmatan kita ada pada dosa, kenikmatan kita ada pada maksiat, nauzubillah minzalik. Pernah kita bilang di sini bahwa muslim bisa jadi kemudian enak dengan dosa, tapi tidak boleh dinikmati. Karena walaupun nikmat sesaat, akan ada penyesalan kalau kita betul-betul muslim. Karena kapan tidak nyesal, kita nggak bakalan taubat. Sementara taubat adalah menyesal karena luput dari kebaikan. Kita udah pernah bahas di sini, orang muslim jangankan ngomong yang wajib dia telat lalu dia nyesal, enggak. Sampai yang sunnah saja yang ia lewati sebelumnya jadi rutinitasnya, dia nyesal karena nggak sempat kemarin melakukannya. Nah kalau begitu, ada nggak kebahagiaan dan kenikmatan di luar itu semua? Kalau hanya masalah kedudukan, kalau hanya masalah harta, kalau hanya masalah popularitas, malah Islam yang meminta kita seperti itu. Ya. Betapa kebahagiaan manakala kita mampu kemudian populer dalam kebaikan. Betapa tinggi kebaikan manakala kita bisa kaya dalam kebaikan. Dan betapa hebat kalau kita mampu menjadi pemimpin dalam kebaikan. Bahkan Allah katakan, bahkan kita berdoa, hab lana min azwajina, berikanlah kami dari keturunan kami ya Allah, qurrata a'yun, generasi yang memuaskan mata, dilihat memuaskan. Ya bahasa Arab itu Pak, make kata kebahagiaan itu apa? Mata yang puas melihat sesuatu. Ya, kalau di bahasa Indonesia bukan gitu. Ya, yang membuat hati merasa apa? Merasa ketika melihatnya kita puas. Ya kan? Itu bahasa Quran beda. Qurrata a'yun menjadi ya bahasa kita itu buah bibir, ya buah bibirnya ya. Kalau orang Arab penyejuk mata. Maknanya sama. Maknanya sama. Nah, baru kita lihat ujungnya, wa ja'alna lil muttaqina apa? Imaman. Jadikanlah kami ya Allah pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi menjadi pemimpin itu adalah kalau dalam rangka ketakwaan mutlak. Itu perintah agama. Itu perintah agama. Kalau tidak bahaya Pak. Pertama, memimpin diri sendiri kalau bukan dalam ketakwaan bisa bermasalah. Ya. Yang kedua, memimpin istri kalau bukan dalam ketakwaan kita bisa bertengkar di rumah, apalagi di akhirat. Iya. Belum lagi itu memimpin anak-anak kita untuk menjadi orang baik, itu adalah mutlak bagi kita. Ya, kita kan udah bahas bahwa kullukum ra'in, hidup ini adalah apa? Tanggung jawab dan amanah. Itulah tanggung jawab. Bahwa kita harus tampil terbaik di mata istri. Ya kalau enggak, ntar nyari laki-laki lain. Iya. Sama istri harus mampu bertanggung jawab menjadi yang terbaik di rumah. Ya minimal sama apa? Suami dan anak-anak. Karena kalau nggak begitu ntar ngelirik bapaknya yang lain. Makanya kata Rasulullah, khairukum, yang terbaik di antara kalian khairukum li ahlihi. Kalau di keluarganya tampil yang terbaik, dia akan mampu menjadi terbaik di lingkungannya insya Allah. Dia akan mampu menjadi terbaik dan memuaskan di RT-nya, di RW-nya, bahkan bisa jadi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena kemampuan kita memberikan kebaikan, menghadirkan manfaat, itu yang akan membuat orang lain mengangkat kita menjadi pemimpinnya.
Kalau kita hanya mau dilayani lalu berharap menjadi pemimpin, itu bukan teori kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan gratis, dan kalaupun ada hanya akan sembur jam. Karena namanya kepemimpinan, pioniritas, itu adalah hasil dari upaya dan keringat kita untuk menghadirkan yang terbaik untuk orang lain, juga untuk diri sendiri ya. Bahkan mohon maaf, seringkali kepemimpinan itu karena kita harus berkorban demi orang banyak, bahkan untuk diri sendiri harus berkorban jadi. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, ya, kalau kita lihat amalan sunnah dalam Islam itu berporos pada apa? Bagaimana hubungan kita dengan Allah secara pokok. Lalu, dan itulah simbolnya di mana? Di sholat. Simbolnya di sholat. Ya, kenapa sholat? Karena itu adalah hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang membuat kita sering ini, Pak. Gini, kira-kira kita mampu nggak khusyuk di depan orang banyak, terutama nanti ketika sendirian? Itu beda kan? Kehusyuan dikala sendiri, ketakwaan dikala sendiri tidak terlihat kecuali hanya Allah. Itu adalah kelasnya orang-orang ikhlas. Makanya disebutkan orang bertakwa level tinggi sama antara dia berada di depan orang sama di belakang orang. Dia tidak mengkhianati dirinya sendiri. Dan kalau kita mau ngomong ini, inilah tingkat kejujuran yang tinggi, yang sering didengar dengan istilah sidq, jujur. Yaitu adalah jujur terhadap diri sendiri, sama antara di depan umum dan kemudian ketika sendirian. Inilah yang berat, karena ini membutuhkan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini lalu apa keunggulan amalan-amalan sunnah yang sering kita biasakan? Sholat sunnah rawatib, ya, sedekah, dan seterusnya. Ya, tadi sudah kita katakan bahwa untuk kategori pribadi, sholat yang menjadi utama, zikir-zikir kita yang kita amalkan, dan belajar. Belajar misalnya baca buku, ikut talim, ini kan pribadi semuanya. Nanti yang sifatnya sosial adanya di mana? Kalau kita lihat di Islam, adanya pertama keterlibatan secara sosial, simbolnya dalam Islam zakat. Zakat, ya kan wajib kan? Zakat wajib itu kan wajib. Itu adalah kontribusi minimal seorang muslim zakat. Iya, dalam lingkup sosial. Apa misalnya yang pertama? Zakat apa? Yang kita sebut zakat fitrah, ya. Zakat fitrah itu, Pak, walaupun malam ini malam Idul Fitri ataupun sebelum sang imam naik khotib naik mimbar, anak ini lahir sudah wajib bayar fitrah, zakat fitrah. Karena batas akhir namanya zakat fitrah adalah manakala khotib sudah mulai mengucapkan salam di atas mimbar. Itu baru kemudian bukan lagi zakat tapi sedekah. Nah kan gitu kan? Oleh karena itu Bapak sekalian, jadi anak kita baru lahir, untuk zakat fitrahnya sudah harus kita tanggung, dan itu adalah apa? Keterlibatan sosial kita. Itu kita belum ngomong akikah, Pak. Akikah di 7 hari, manggil anak yatim, manggil kerabat untuk kemudian menikmati dan mensyukuri adanya keluarga baru kita. Iya. Kalau mohon maaf akikah saja kita belum bisa kelarkan, ya, secara finansial itu patut sedih, Pak. Gimana kita bisa terlibat untuk lebih ke masyarakat? Bagaimana mengamalkan ayat wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi? Salah satu bentuk kedermawanan muslim adalah sering memanggil orang makan bersama di tempatnya. Nih ada uang dana nih, ya, 250. Ayo kita bikin acara kecil-kecilan, ngumpulin dong tetangga, ya. Oh ini ada lagi bonus, ayo kita panggil teman sekantor. Kan itu karakternya itu apa? Bagian daripada keterlibatan sosial plus apa? Menumbuhkan ukhuwah dan kasih sayang. Oleh karena itu kayak bikin party, acara-acara ini dengan teman itu adalah disupport oleh Islam. Itu amalan sunnah yang kemudian, nah cuma gini, waduh orang miskin nggak bisa dong Ustaz. Ya enggak? Ya. Nanti bisa dikonversi ke amalan fisik. Contohnya, kan disebutkan bahwa dalam tiap hari kita butuh berapa persendian kita, kalau disebut 360 kalau nggak salah ya. Itu masing-masing butuh sedekah untuk kemudian
ya sebagai haknya ya. Tapi kata Rasulullah, ya waktu ainur rajul ar-rajul ala dabbatihi, kamu di jalan melihat ada orang mengangkat barangnya ke mobilnya, ya ke motornya, lalu engkau nak bantu dong, itu sudah sedekah, ya udah mau masuk dalam kategori ini. Ya bahkan waktu ya engkau tadul at-thoriq, menunjukkan orang lain jalanan atau alamat yang mereka tanyakan, itu sedekah. Bahkan disebutkan wa tabassumuka fi wajhi ahika sedekah, ente senyum aja kalau ketemu sudah sedekah. Dibanding kita ya wajah kita serem habis mudik kayak nggak kenal teman, wah aduh sedih temennya kenapa lagi gitu ya. Ini laporan saya belum kelar apa ya, atau utang saya yang belum terbayar ya. Orang jadi mikir, jadi sedih gara-gara melihat ada di wajah saudaranya apa cemberut dan tidak semangat untuk bertemu dengannya. Ini artinya apa? Artinya bahwasanya kita tampil sebagai pemberi manfaat itu harus adalah mutlak bagi seorang muslim dengan keterlibatan di amalan-amalan sunnah. Oleh karena itu, di antara keunggulannya adalah pertama, melengkapi kekurangan pada amalan wajib. Ya ini kan kita udah paham ya. Iya. Bahkan nanti di konsep manajemen kerja sama Pak. Kan ada nanti pas kita mau kerja itu ada yang disebut apa hak dan kewajiban kan? Itu ada kan di form itu. Nih ya. Nih ada orang itu ketika diaturan, oh saklek banget, haknya begini, kewajibannya ini. Ada orang Pak yang jika hal itu luar biasa. Walaupun standar minimal di kewajiban ditulis sekian, tapi karena orangnya memang dia profesional di bidangnya, mampu memberikan lebih dari yang tertulis. Ya kan? Inilah yang disebut amalan sunnah itu, tambahan. Orang seperti ini Pak, baru 2-3 bulan bahkan maksimal setahun udah akan nanjak oleh pimpinan tanpa harus dipaksakan. Karena apa? Dia mampu memberikan lebih dari yang diharapkan. Sementara mohon maaf, ada orang di levelnya di tugas yang sama, waktunya udah lama kerja tapi nggak ngerangkak dari posisinya. Kenapa? Malah lebih rendah dari standar yang diminta oleh atasan. Oleh karena itu disebutkan bahwa kalau kita bekerja jangan tanggung-tanggung Pak. Kerja karena Allah, nanti akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita bahwa orang ini memuaskan. Kepuasan itu ada di mana? Manakala kita mampu memberikan lebih dari yang diharapkan. Itu yang disebut ihsan atau yang disebut profesional dalam bahasa manajemen kita. Ya masa kalau kita profesional di lingkup masalah kerja, profesional dalam ibadah enggak ya? Padahal dalam Islam semua lorong hidup, semua waktu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh kerja cerdas, kita butuh kerja apa? Kerja keras, kita butuh kemudian kerja apa? Ya senantiasa untuk kemudian berlanjut dan seterusnya. Makanya disebutkan ini, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yaumil qiyamah. Hal pertama yang kemudian diaudit di hadapan Allah pada hari kiamat, ya as-shalah. Ya, langsung disebutkan sholat kita ini. As-shalah. Yaqulu Rabbuna jalla azza wa jalla li malaikatihi. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada para malaikat. Ya. Mereka-mereka yang kemudian ditugaskan oleh Allah untuk kemudian memeriksa segala amalan dan mengaudit amalan kita. Wa huwa a'lam, padahal Allah tanpa nyuruh, tanpa minta, tanpa nanya udah tahu. Kenapa? Dalam dunia hukum Pak, ada postulat dalam Islam mengatakan gini, kita nggak boleh menghukumi orang, menjatuhi hukum siapapun dengan pengetahuan kita sendiri. Harus dengan bukti. Harus dengan bukti. Oleh karena itu pengadilan memutuskan dengan bukti, bukan dengan pengetahuan saja. Harus ada buktinya Pak. Karena dunia ini adalah dunia pembuktian. Ya. Walaupun Allah Maha tahu, Allah tidak butuh malaikat untuk mencatat, Allah tidak butuh tangan kita dan seluruh badan itu jadi saksi, tapi Allah memutuskan bukan berdasarkan pengetahuan, tapi Allah putuskan kita ahli hayat kelak berdasarkan catatan yang ada di malaikat, berdasarkan saksi-saksi daripada ya tangan kita, mata kita dan seterusnya. Nah dalam Islam apa?
kita diminta untuk tidak menghukumi siapapun tanpa ada alat bukti, tanpa ada alat bukti. Makanya perzinahan dalam Islam tidak bakalan dihukum di depan pengadilan, ya, dihakimi dan seterusnya tanpa 4 saksi, Pak. Langsung, Pak. Tidak pakai foto, tidak pakai video, ya. Apalagi dikirim lewat WhatsApp, enggak, Pak. Harus terbukti secara langsung. Nah, kira-kira orang Islam benar nggak kalau dia bisa berzina, orang ada 4 orang di hadapannya ngelihat langsung? Bisa nggak? Yang ada itu ya satu yang kameramen, ya kan? Cuma bertiga doang. Itu pun 2 orang itu nggak bakalan melapor kalau nggak ada yang salah. Yang pertama ini yang ngambil gambar itu doang. Ya. Sementara yang ini 4 ini harus melihat langsung, dan ketika dipanggil oleh pengadilan dan dia bisa bersaksi bahwa betul-betul melihat. Nah, siapa yang bisa memenuhi syarat untuk dilapor seperti itu? Nah, intinya dalam masalah ya di dunia itu, di akhirat lebih dari. Oleh karena itu disebutkan begitu. Wa huwa alam, Allah Maha tahu, tanpa nanya tahu. Unzuru fi sholati abdi. Coba kamu cek salat hambaku ini yang wajib. Atammaha aw naqasaha. Dia sempurnakan atau ada yang kurang. Baikkan sama, kalau setelah diaudit, ya ternyata sempurna. Kutibat tamatan, maka ditulis statusnya di situ, oke, ya sempurna. Wa kan intaqasa minha syai'an, tapi ternyata hasil auditingnya menyatakan bahwa bermasalah, ada yang kurang. Maka kemudian Allah menyatakan kepada malaikat, unzuru hal yabdi min tatawu, coba cek ada nggak amalan sunnah hambaku ini, ya ada nggak prestasinya di bidang hal-hal yang sunnah. Baikkan lau tatawu qala atimmu li abdi faridatahu. Nah, kalau ada stoknya, ya amalan sunnah, ngaji, puasa sunnah, ya infak, ya bantu orang, bangun jembatan, bangun fasilitas air, maka kata Allah, atimmu lihat di faridatahu, sempurnakan amalan, ya amal wajib hamba ini dengan amalan sunnahnya. Tsumma tukhadzul amalu ala dzakun, semua amalan akan diproses dengan sistem dan auditing seperti demikian kata Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, ya kadang ada orang itu terupdate amalan wajibnya karena amalan sunnahnya lumayan. Ada hal yang perlu kita pahami. Ada orang tertentu amalan sunnahnya terhitung banyak, bahkan wajibnya pun bagus. Cuman kadang mereka menyimpan pikiran-pikiran yang bernuansa syirik. Ini bahaya kan ini. Jadi kokoh secara bangunan, tetapi lemah dari aspek fondasi. Jadi rajin ngamarin sunnah tapi sering datang ke dukun. Ya kan? Kira-kira begini gimana, Pak? Jadi sekokoh-kokohnya atasnya, kalau fondasinya bermasalah, bahaya. Iya. Dia amalan sunnahnya banyak tapi masih percaya zodiak, masih nyimpan keris di rumahnya katanya penglaris. Waduh, yang kayak gini, ini kan meragukan Allah sebagai yang memiliki dan mengatur segalanya. Ya, ini yang perlu kan. Nah, ada orang tertentu, dia bisa jadi mohon maaf amalan sunnahnya terbatas, bahkan wajibnya juga ada yang bermasalah, tapi kokoh dia di masalah tauhid, nggak percaya hal-hal seperti ini. Nah, yang kayak gini malah bisa terupdate di akhirat. Karena apa? Karena kita tahu bahwa walaupun sebiji sawi iman di hati, walaupun kita ahli maksiat, peluang kita masuk surga di akhir tetap terbuka. Tetap terbuka. Oleh karena itu, Pak, masalah akidah dan tauhid kita harus kemudian komitmen. Kita harus komitmen. Karena apa? Jangan sampai kita kokohkan bangunan atasnya, kita percantik, sementara keropos dari sisi tiang dan kemudian pilar-pilar serta penyanggahnya dan seterusnya. Nah, disinilah ilmu akidah itu penting. Ilmu akidah penting, bisa jadi kita minim dari amalan sunnah, tapi kokoh dari sisi prinsip dan seterusnya, itu malah bisa lebih menyelamatkan dibanding sebaliknya. Dua, agar seorang muslim memiliki tabungan amal kebaikan yang melimpah pada hari kiamat, yang bisa digunakan untuk menutupi hak-hak orang lain yang belum tertunaikan.
Ya tadi yang wajib ya kita nambah, ya kan? Yang kurang. Nah sekarang begini, dalam masalah sosial kita seringkali melanggar, menzolimi hak-hak orang lain. Iya. Orang udah kerjanya sekian, bayarnya lebih rendah. Ya, lebih rendah kan? Ya, nauzubillah kalau kita menzolimi orang lain. Nah itu dari sisi bayaran. Mungkin dari sisi sikap. Iya. Kita lihat kayak begini. Atadruna manil muflis, kata Rasulullah SAW pernah nanya kepada sahabat, kalian tahu nggak orang yang bangkrut di akhirat itu? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Kata sahabat, ya yang kami pahami ya Rasulullah, yang disebut orang bangkrut ya la dirham lahu, ya uang dirhamnya habis. Ya kalau di Indonesia sini ya rupiahnya habis. Ya wala mata', sementara modal perhiasannya juga nggak ada, ya emasnya kagak ada, ya kendaraannya nggak ada. Faqala, lalu beliau menimpali innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyam. Yang saya maksud orang bangkrut hari kiamat adalah orang yang datang dengan pahala salat wa siyam, pahala puasa, wa zakat, dengan pahala zakat, ya bahkan dengan hajinya dia datang, umrahnya yang 2 kali setahun. Ya, ya'ti qad syatama hadza, dia telah menghina orang tertentu tanpa dengan alasan yang benar. Wa qadhafa hadza, dia sudah menuduh seorang laki atau perempuan sebagai pezina tanpa ada bukti yang cukup. Ya, nah itu kan bahaya, itu mencederai semua kehormatan sesama muslim. Wa akala mala hadza, dia nyimpen ya hak orang lain. Dia minjem uang, dia udah bisa untuk membayar tapi dia pakai untuk kepentingan pribadi. Itu udah terus nggak bayar utangnya. Padahal salah satu bentuk kezaliman dalam Islam adalah, kata Rasulullah, matlul ghani dzulmun. Orang yang punya uang untuk bayar utang lalu dia pakai untuk kepentingan lain, na'udzubillah, itu adalah bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman. Oleh karena itu Bapak sekalian, menunda sesuatu yang seharusnya disegerakan itu adalah bentuk kezaliman. Na'udzubillah. Nah, wa akala hadza wa safaka dama hadza, bahkan bisa jadi lebih. Bisa jadi dia mencederai sesama muslim ya secara fisik sampai keluar darahnya tanpa dengan alasan yang benar. Wa daraba hadza, atau menampar atau mukul orang lain tanpa dengan alasan yang dibenarkan dalam Islam. Fayu'ta hadza min hasanatihi, lalu kemudian kebaikan-kebaikan orang tersebut, sholatnya, puasanya, lalu kemudian ditransfer ke yang orang-orang yang terzolimi. Fa in fadniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, kalau kemudian prestasi ibadah wajibnya, sunnahnya sudah kemudian dibayarkan ke sana, lalu di sana masih tekor, ya, dia masih punya utang, maka sebaliknya keburukan orang dimaksud dipindahkan dan dilimpahkan kepadanya. Inilah naudzubillah yang termasuk kita takutkan sebagai seorang muslim. Padahal sebetulnya Pak, kita kan pernah bahas di sini, ya, rasio perbandingan antara kebaikan dan keburukan kan minimal 1:10 kan, 1:10 kan. Kalau kita mau bilang bisa bangkrut Pak, naudzubillah, naudzubillah. Padahal kita hitung Pak. Kita nggak usah ngomong qiyamul lail, tahajud. Kita nggak usah ngomong tentang sholat witir, ya kan, sebelum subuh. Kita nggak usah ngomong bahwa kita istighfar di waktu sahur. Cukuplah kita kemudian bangun ketika orang azan, ya kan, azan subuh. Kita bergegas, kita baca doa pas bangun, ya. Lalu kemudian kita sholat sunnah fajar sebelum kemudian sholat subuh, ya kan, ikut jamaah. Sebetulnya kan kita udah punya stok ini, ya kan? Kita udah punya stok, ya. Belum lagi kemudian ngasih uang untuk istri dan anak-anak, ya. Rasulullah katakan bahwa apapun yang engkau hatta, ya, apa yang engkau simpan di mulut istrimu, laka sedekah, itu juga sedekah Pak. Bahkan itu wajib Pak. Sedekah ke istri dan anak itu malah yang wajib. Ya. Kalau kita banyak kita sedekahkan di luar, istri dan anak-anak kemudian bermasalah, berkekurangan, kita zalim. Kita zalim. Ya. Oleh karena itu yang disebut sedekah di luar itu adalah proporsional.
Ya. Proporsional, walaupun tidak harus mengikuti selera, mohon maaf, istri dan anak-anak stylenya tinggi. Ya, biasanya cuma jus kepengen Coca-Cola atau lebih dari itu atau sebaliknya. Ya, tapi yang proporsional untuk levelnya. Ya. Oleh karena itu dalam pernikahan yang diminta sebelum menikah kira-kira budaya dan kedekatan dari kedua orang itu searah nggak? Ya. Takut suaminya miskin, istrinya kaya. Menurut dia udah mahal, istrinya belum ada apa-apanya. Kan bertengkar kadang-kadang begitu. Iya. Kalau sebaliknya nggak apa-apa. Ya, suaminya kaya, istrinya ya sederhana. Wah, dikasih spaghetti udah puas banget. Padahal masih banyak yang lain. Oleh karena itu konsep sekufu dalam Islam itu diperhatikan dalam masalah, karena itu terkait dengan masalah kepuasan bersama. Iya. Itu memang tidak wajib dari sisi detailnya, tapi akan kemudian menentukan masalah kebahagiaan dan konsep pernikahan yang sama. Oleh karena itu, ya, ukhidha min khatayahum, kata Rasulullah, diambil kebaikannya, ya, dan keburukannya dioper ke dia, faturihat finnar, baru dia dijebloskan ke neraka karena dia bangkrut, naudzubillah. Ya, jadi sebetulnya Pak gini, kita kalau ngomong begini itu kan jadi khawatir ya. Padahal kalau kita bandingkan tadi 1:10 sebetulnya, ya, kan peluangnya besar sebetulnya. Ya, kita mau naik kendaraan, kita keluar rumah Bismillah, tawakkaltu ala Allah, insya Allah kan sudah punya tabungan lagi. Kita di kendaraan sambil ya kita baca Subhanallah sakhkhara lana hadza, kita zikir-zikir, kok masih bisa bangkrut? Masih bisa bangkrut. Sama teman kita kemudian imisatul wajah kita selalu berseri-seri, wajah kita senantiasa welcome. Ya, masa kemudian bukan salah Pak? Ya, itu belum kita infak bagi yang membutuhkan, kita transfer bagi yang kemudian kita lihat kurang dari sisi finansial dan seterusnya. Ya, artinya apa? Islam selama kita di dunia ini dua itu tidak bisa lepas Pak. Harapan dan kemudian apa? Rasa khawatir kalau semua yang pernah kita lakukan tidak ngefek untuk kemudian membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menjustifikasi Pak. Ya kan? Tapi karena harapan lebih luas terbuka, kita nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh putus asa bahwa memang hidup ini adalah tempat di mana Allah memberikan rahmatnya, dan rahmat dan harapan itu tidak akan pernah tertutup kecuali kalau kita sendiri yang menutupnya. Nauzubillah. Oleh karena itu Bapak sekalian, 3, karena amalan yang baik dapat menghapus amalan yang buruk. Ya. Yang tadi kita sebut itu berarti ketika di dunia nggak kehapus, ya kan? Sampai kemudian di akhirat baru dibayar kayak begitu. Nauzubillah. Iya. Makanya kita lihat kayak gitu. Allah di dalam surah Hud katakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan akan menghapus keburukan. Ya, ini ayat ini Pak menginspirasi kayak Umar bin Khattab itu. Tempat-tempat di masa jahiliyah dia sempat berdosa, dia datang Pak, sambil ditegur sama orang, wahai Umar, ngapain kamu sholat di sini? Ya, saya ingat waktu jahiliyah saya pernah beginiin orang di sini. Saya sholat, mudah-mudahan Allah hapus bekasnya. Ya, maunya gitu ya. Padahal kalau kita mikir Pak, tanpa begitu ketika dia taubat dan masuk Islam kan kehapus semuanya sebetulnya. Ya, kan udah kehapus. Tapi kenapa masih seperti itu? Inilah orang beriman, mampu melakukan hal lebih dari yang biasanya kayak begitu. Ya, akhirnya Ibnu Umar mirip dengan bapaknya. Kalau kayak dia beda. Ya, ketika dia tahu bahwa pernah Rasulullah lewat sini, ketika lewat situ dia singgah sholat 2 rakaat, dia singgah juga. Tadi tanya, kenapa kamu singgah di sini sholat sunnah? Ya, saya pernah katanya ngelihat Rasulullah sholat sunnah di sini, saya ikut sholat sunnah di sini. Beda lagi kayaknya anaknya Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Nah, itulah mereka itu. Padahal mereka sholat tidak puas dengan amalan-amalan sunnah. Padahal mereka adalah ahlinya. Kenapa? Karena tadi kalau sesuatu sudah nikmat, orang tidak mikir lagi sekedar kewajiban ya, tidak berat. Karena apa? Mereka sudah paham bahwa memang mereka berasal dari sana. Dan bahkan memang hidup ini untuk itu. Karena saya Pak merenung, ini kenapa kerjaan ini kok merongrong rasanya akhirat. Padahal seharusnya kalau Allah udah manggil, udah hentikan tuh. Kita hidup untuk itu kan. Tapi itulah dunia Pak.
aduh dikit lagi, akhirnya nggak sempat sholat qabliyah. Jadi kalau kadang gitu tuh saya bilang, kadang setelah itu mikir, ya Allah, Engkau bilang hidup ini untuk itu, kenapa itu sholat jadi tujuan? Kenapa malah sholat seolah-olah yang menjadi penopang, bukan sebaliknya? Ya na'udzubillah. Nah hal-hal begitu Pak saja Pak, kalau kita mau pikirkan ini, kita sibuk mempercantik rumah, ngecat, mengarahkan supaya bagus. Tapi na'udzubillah, gara-gara itu pas kita sholat ingat semua nanti keramiknya di sini. Kadang kita mikir, astagfirullah kok bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Padahal seharusnya pas kita di sono, laki ini Allahu Akbar, oke, teriak, pokoknya nggak ada kata akhir. Nih, sampai salah seorang ulama menyatakan, kum ila sholat, kamu langsung pergi sholat ketika muazin sudah manggil, apapun keadaannya, jangan nawar, jangan kamu tawar. Ya, karena apa yang susah itu awalnya. Kalau kita langsung tinggalin, kelar Pak. Soalnya kalau kita lama-lama ya, saya tanya, iya benar kan masih, ntar sholat masih lama. Bukan masalah itu, masalahnya adalah orang yang termasuk rugi manakala dia tinggalkan yang utama demi yang rendah. Ini banyak nih rumusnya itu. Di sini kadang kita malu itu, bahwa orang yang baik dan rasional, orang yang waras adalah orang yang mengambil yang lebih baik dan tidak membiarkan yang lebih rendah untuk kemudian dia apa? Dia tidak memilih yang rendah, padahal dia mampu untuk mengambil yang baik. Nah inilah yang membuat kemudian kita kenapa kita prioritaskan sholat sunnah kita, berdasarkan kemudian puasa sunnah kita kan gitu. Karena ya memang di rumah sholat tuh ya wajib, sholat wajib di rumah tetap ya, sholat jemaah tetap sunnah ya. Tetapi orang yang baik, orang yang selalu memaksimalkan hal-hal yang tinggi untuk kemudian digapai ya. Ya kalau mau ngomong ya tunggu aja habis waktu, mau sebelum habis waktu nih, ya kan? Dirapel kayak gitu ya, saya tunggu mau habis duhur nih, saya sholat terakhir, pas gitu nunggu setelahnya asar. Ya kalau kita mau apa, mau ngitung-ngitung kayak begitu, tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah bagaimana kemudian kita mampu mengambil yang terbaik seperti tadi. Ya, terakhir ya. Kita lihat nih, ya, ayat ini kenapa turun Pak? Karena rajulan asaba min imra'atin qublah. Jadi ada seorang sahabat, ya udah hijrah ke Madinah. Ternyata dia tinggalin pacarnya yang belum Islam di Mekah. Ya suatu saat dia kunjungan ke Mekah, ya ketemu sama pacarnya. Waduh, tahu lah Pak kalau lama ya. Ini sahabat mohon maaf. Ya, fa'atan Nabi SAW, akhirnya di malam gelap-gelap rembulan kayak begitu, ya mohon maaf, hanya dia mencium pacarnya. Ya, dia cium pacarnya. Hebatnya dia, habis ciuman itu balik ke Madinah nggak nyaman hidupnya Pak. Tidur nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa karena ingat dia berdosa tadi. Ya coba ya, inilah kelebihannya. Jadi memang dia jatuh di maksiat, tapi ternyata dia nggak bisa bohongin hatinya kalau dia merasa salah dan kemudian nyesal. Akhirnya dia pergi nemuin Rasulullah dan ini, ya Rasulullah, saya gimana ini, saya udah berdosa besar nih, kenapa saya habis nyium pacar saya? Ya turunlah ayat ini, wa aqimish salata tarafayn nahar, dirikanlah salat di kedua ujung siang, wa zulafan minal lail, dan di waktu malam. Ya artinya itu salatnya kan dalam 5 waktu itu. Innal hasanati, karena sungguh kemudian kebaikan, yudhibnas sayyi'at, dosa yang telah engkau sesali dan kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan akan menutup dan kemudian menghapus kemudian kesalahan-kesalahan yang ada. Kita kan udah bilang kemarin, selama dia dosa kecil Pak, ya insya Allah terhapus dengan sholat kita, puasa kita. Kan kita pernah bahas di sini efektivitas sholat apa, sholat 5 waktu ya, yang 5 kali itu. Kita pernah bahas bagaimana sholat itu bisa kemudian menghapus dosa. Bahkan kata Rasulullah, dosa seorang laki kepada istri dan anak-anaknya dan sebaliknya akan terhapus oleh sholat dan kemudian ibadah-ibadah sunnahnya. Ya cukup sampai di sini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semangat kembali merekonstruksi amalan sunnah kita. Ya, ini adalah lanjutannya Pak. Cuman bagaimana amalan sunnah membuat kita beda surganya nanti.
Ya, tapi karena waktu nggak terbatas, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bahas perbedaan hotelnya. Ada yang bintangnya 3, ada yang 5, ya, dan seterusnya. Itu insya Allah mudah-mudahan kita bisa bahas di pertemuan yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.